Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Rahmayanti, NPM 1913053119, nomor absen 33, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Tema 3 yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini akan membahas tentang subtema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran pada subtema 2 pembelajaran 1 yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Kompetensi dasar IPS yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Kompetensi dasar IPA yaitu menjelaskan pentingnya upaya kepentingan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran yaitu dan mengamati gambar siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk mempersiapkan wawancara dengan tepat. Dan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Dan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Dan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Dan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat yang sistematis. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, kan sudah melihat gambar cendrawasih yang ada di atas. Sekarang, buatlah pertanyaan 4 dan berikan pertanyaan tersebut kepada teman sebelahmu. Lalu diskusikan jawabannya bersama. Nah, burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa.
Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Ditulis di buku ya jawabannya. Nomor 1, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Nomor 2, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? 3, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Selanjutnya, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Dijawab dan ditulis di buku ya. Nanti kita bahas bersama. Nah, selanjutnya, pilihlah hewan yang paling menarik buatmu. Lalu, buatlah daftar pertanyaan. Daftarmu yang harus dibuat yaitu memuat tentang tempat tinggal hewan, dataran tinggi, dataran rendah atau pantai, terus manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, lalu ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Nah, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi loh. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Nah, apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Gitu. Kalau di desa tentu saja kupu-kupu itu masih banyak ya. Coba bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, tidak sedikit loh penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah dan sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Nah, bersama temanmu jawablah pertanyaan berikut. Nah, buka langsung halaman 52 ya. Nah, kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Sekarang, kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat poster dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka. Jika hewan yang kamu pilih itu adalah hewan langka, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kamu dapat menggunakan karton dan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Nah, buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Nah, Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Nah, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang hampir punah, yaitu yang pertama, tidak membeli hewan dan tumbuhan yang hampir punah maupun bagian-bagian yang lainnya. Juga menjaga lingkungan. Hewan dan tumbuhan menjadi langka karena habitatnya terancam oleh manusia. Dan semakin banyaknya populasi manusia, maka semakin tinggi kebutuhan dan ruang yang dibutuhkan. Hutan yang menjadi rumah hewan dan tumbuhan pun dialihkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya tidak mengganggu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan langka karena waktu pertumbuhan yang lama. Banyak di antara hewan dan tumbuhan yang langka memiliki tubuh besar atau lama bertumbuhnya. Nah, sekian pembelajaran kelas 4 tema 3 subtema 2 pembelajaran 1. Untuk teman-teman semua tetap belajar di rumah ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan selalu cuci tangan.
Nah, walaupun di rumah aja, jangan lupa untuk berolahraga dan makan makanan yang sehat ya. Stay safe, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!